yaitu akan ada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Forum Bidik Misi Universitas Negeri Jakarta kepada Saudara Revian Eli Widodo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Syukur SPD MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Muni Ika SPD MPT selaku Subkoordinator KIP Kuliah serta sekaligus pembicara pada acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sandi Aditya DB MPPS selaku pembimbing Forum Bidik Misi Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA, MA, SMK sederajat beserta perwakilan siswa-siswi yang saya banggakan. Nah, dengan adanya beasiswa ini diharapkan para siswa-siswi ini tidak menyurutkan semangatnya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga setelah mengikuti acara ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih terkait kita serta bisa menambah motivasi serta semangat untuk para siswa-siswi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Revian Eli Widodo atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Jakarta yang sekaligus akan membuka acara ini secara simbolis. Kepada Bapak Dr. Abdul Syukur SPD MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mengadakan eksplor atau sosialisasi dalam rangka memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muni, ya, supaya jangan sampai ada informasi yang tidak sampai dan sampai ada informasi yang nanti keliru. Kalau ada yang ragu, belum paham, tanyakan selagi pakarnya ada di hadapan kita. Seraya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta atas izin Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Explore Kartu Indonesia Pintar kuliah tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih, selanjutnya ini kita ada acara apa lagi nih, Kak Suci? Selanjutnya kita akan ada hiburan. Nah, hiburan kali ini itu salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga nih, Kak Suci. Benar-benar yang akan memberikan hiburan ini orangnya ganteng, Oh my God. terus pintar, jago nyanyi juga. Wow banget ya. Jadi penasaran ya aku siapa nih yang bakalan tampil ngisi hiburan. Betul. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan penampilan dari Jusra Situmorang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Semuanya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sekarang. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Lagu kedua yang bertemakan percintaan sewaktu kuliah ya. Judulnya Cantik. Yuk semuanya. Cantik. Ada yang bilang cantik nih. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu.
ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku tetap untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan apa? Sungguh aku sayang kamu. Kita mau jargon terlebih dahulu nih Kak Seci. Betul banget, sebelum kita beranjak nih ke agenda utama. Gimana adik-adik? Masih ingat ya jargonnya tadi? Masih ingat gak nih teman-teman semuanya? Oke. Langsung aja kali ya Kak. Explore Kartu Indonesia Pintar Kuliah Wujudkan mimpi Anak Negeri. Yeay, dan beri tepuk tangan meriah untuk kita semua. Baik, beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu agenda utama kita pada hari ini, yaitu adalah seminar Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hormat kepada Bapak Abdul Syukur dan Bapak Bumi serta Bapak Sati serta Bapak Ibu guru serta teman-teman semua di sini. Gimana nih kabarnya nih pada pagi hari ini? Oke, udah kembali lagi mic-nya. Oke, gimana nih teman-teman atau Bapak Ibu kabarnya? Baik hari ini? Oke, alhamdulillah kalau baik, karena saya juga baik nih di sini. Saya juga semangat. Kebetulan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir ke acara sosialisasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Karena saya sendiri sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah merasakan sangat banyak, sangat besar benefit yang saya terima ketika saya mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Salah satunya saya bisa berdiri di sini di depan teman-teman semua untuk memberikan informasi seputar Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin bertanya nih di sini dari teman-teman, di sini rata-rata kelas berapa nih? Ada kelas 10 atau kelas 11 atau bahkan kelas 12? Oke, kelas 11. Ada yang kelas 10 di sini? Oke, mungkin rata-rata kelas 11 ya, karena yang kelas 12-nya kan udah mulai lulus gitu ya. Jadi di sini tepat sekali teman-teman datang ke sini karena mungkin nanti setahun ke depan kalianlah yang akan menjadi pendaftar di perguruan tinggi menggunakan jalur Kartu Indonesia Pintar gitu. Oke, mungkin langsung aja kali ya, karena acara intinya itu adalah penyampaian materi dari pembicara kita yang sudah hadir di sini. Mungkin saya akan memperkenalkan lebih jelas lagi siapa pembicara kita pada hari ini. Mungkin teman-teman boleh ditampilkan CV-nya. Oke, mungkin sembari menunggu ya. Di sini pembicara kita sudah hadir, Bapak Munika. Di sini juga ada fotonya dari Bapak Dr. Munika SPD MPD selaku Subkoordinator Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. Dan di sini sudah ada CV-nya. Beliau bernama lengkap Dr. Munika SPD MPD yang beralamat tempat tinggal di apartemen Grand Pramuka Jakarta Pusat yang kantor di gedung C lantai 13 Kemendikbudristek Senayan Jakarta. Di sini jabatan beliau sebagai subkoordinator Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Boleh dilihat teman-teman di sini ada riwayat pekerjaan yang sudah diemban oleh Bapak Munika sebagai pegawai negeri sipil di Kemendikbud pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Selanjutnya di sini ada riwayat pendidikannya. Untuk Pak Muni mengambil gelar sarjana di jurusan pendidikan matematika nih, sama kayak saya, FMIPA, di Universitas Negeri Manado, serta mengambil gelar magister dan doktornya di Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Oke.
Nah itulah masih banyak lagi, ada karya tulis juga yang sudah dicapai oleh Bapak atau sudah ditulis oleh Bapak, yaitu salah satunya adalah studi spasial mutu pendidikan dalam buta aksara Depdikbud Jakarta pada tahun 2012, serta banyak sekali pengalaman kerja dan pengalaman organisasi yang sudah diraih oleh Bapak Muni. Oke, boleh di next ke bawah. Selanjutnya ada pengalaman luar negeri yang sudah didapatkan oleh Bapak Muni. Salah satunya adalah pada Agustus 2014, yaitu di Bangkok, Thailand, sebagai peserta The International Conference on Sociology, Politics and International Relations Bangkok pada Agustus 2014. Bapak di sini mendampingi Wakil Ketua DPD RI, Dr. Laode Ida, yang kedudukannya sebagai Bapak sebagai staf ahli pimpinan Wakil Ketua 1 DPRD RI. Oke, itulah seputar riwayat hidup dari Bapak Muni yang sebenarnya sangat sibuk sekali nih, tapi mau nih datang ke sini untuk menyampaikan informasi-informasi seputar Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Karena kita sudah kenal nih sama Bapak Muni, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Muni untuk menaiki panggung. Tepuk tangan dulu buat Bapak Muni. Oke, mungkin ini mic-nya Pak. Saya salam dulu. Oh, iya. Biar Abdul ya. Iya, biar Abdul. Oke, silakan dulu Pak. Oke. Nah, kita harus patuh sama moderator ya. Gimana nih Pak? Udah semangat belum mau nyampein informasi nih? Harus semangat demi orang miskin. Oh. Tidak boleh sedikit pun kita kendor, harus semangat terus. Tentang Apalagi untuk UNJ gitu. iya betul. Nanti juga saya bakalan jadi alma mater UNJ di sama kayak Bapak. Iya. Oke, karena Bapak sudah meluangkan waktu, mungkin mau langsung aja Pak menyampaikan pendapat? Menyampaikan. Oke, langsung saja teman-teman boleh di-share. Oke, yang ini disampaikan oleh Bapak Muni. Tadi kita bisa buka masker ya? Iya boleh Pak. Saya udah poster. Karena Indonesia juga walaupun udah katanya COVID udah naik, tapi insya Allah kita tetap aman ya. Ya, amin. Poster insya Allah. Oke, kepada Bapak Muni saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang saya ini Kakanda Dr. Abdul Syukur yang sungguh sangat berbahagia di balik kita beraktivitas. Sebetulnya juga berlebihan juga tadi Pak Warek mengatakan saya sibuk. Enggak sih, hanya kelihatannya aja gitu. Tapi tidak sibuk-sibuk amat gitu. Haru bisa kembali ke alma mater yang dulu tempat ini saya tempat mengenyam pendidikan. S2 dan S3 saya di kampus ini, di ruangan ini. Dulu belum begini dulu waktu tahun 2007 ya Pak Syukur ya, masih ada ruangan yang ini kan pas yang lama gitu ya. Terus yang ini dulu ada aula yang sering kita pakai kegiatan. Itu saya tempat ini yang sekarang sendiri. Ini kan dulu fakultas ini kan gitu. Apa bengkel ya gitu. Tuh, saya masuk di UNJ itu tahun 2007. Belum pernah saya menginjakkan kaki di Jakarta, apalagi di UNJ belum pernah saya umur hidup saya. Nanti tahun 2007. Asli saya dari Sulawesi Tenggara, dari Bau-Bau, Buton. Kalau Buton itu terkenal kan sebagai penghasil aspal. Makanya warna kulit saya agak ke aspal gitu, agak gelap gitu kan. Tahun 2007 saya di sini, belum pernah saya menginjakkan kaki ke Jakarta. Belum pernah. Saya S1 memang di Manado, di Unima. Tahun 96 saya studi di Manado sampai tahun 2001. Tapi memang saya sudah niat apapun saya harus studi lanjut S2 gitu. Waktu itu bayangan saya mau ke UGM gitu. Terus tapi almarhum papa saya ngomong kayak gini. Nah, bukannya papa mau larang, tapi alangkah baiknya kalau bisa PNS dulu deh. Gitu. Mungkin papanya bapak saya berpikir udah kalau dia mau PNS pasti tanggungan papanya lagi dia untuk mau kuliah gitu kan. Saya mengalah karena saya pikir itu doa orang tua. Alhamdulillah saya PNS itu saya selesai S1 2001 terus melalang buana dulu tuh saya PNS-nya tahun 2005. 2001 selesai studi pulang macam-macam saya buat lembaga kursus dulu masih KBK kurikulum berbasis kompetensi. Saya buat kursus matematika, bahasa Inggris sama komputer gitu karena ini basic untuk KBK gitu kan.
guru kontra, guru honor udah melawan ya. 2005 saya PNS, terus PNS-nya guru, sama Bapak Ibu sekalian. Maka sangat ketika Mas Adit menghubungi saya bertanya guru-guru dan para siswa. Saya bilang apapun kesibukannya, saya bilang harus hadir Mas Adit. Saya guru SMP di Kota Bau, guru matematika, tapi bisa nyambi sana juga, bisa guru fisika. Itu kelebihan guru matematika ya, bisa jadi guru fisika, bisa jadi guru penjas juga. Saya pernah jadi guru penjas, guru dulu namanya kesenian, sekarang apa namanya kalau seni budaya ya, itu guru itu juga. Kalau fisika sih ya memang eksak gitu ya, basic saya matematika, ngajar tuh ya, walaupun ya nggak tahu dari segi kompetensi kan, harusnya sekarang makanya ada guru bersertifikasi guru kan. 2006 saya 100% kepegawaian, 2007 sudah saya harus berangkat studi. 2007 saya studi ke UNJ. Itu kan ada teman saya ketemu, terus dia cerita dia studi UNJ di S2 waktu itu di POR. Ketemu di kapal, terus kapal laut kapal dia besar itu. Terus saya kata kuliah di UNJ, udah saya mau kuliah di UNJ. Berangkatlah saya, bulan Mei saya tes di UNJ. Bulan September saya datang kuliah di UNJ tahun 2007. 2009 saya selesai S2. 2009 juga itu saya sebetulnya mau langsung nyambung, tapi wisudanya Oktober, sementara perkuliahan sudah dimulai September, lambat gitu. Akhirnya waktu itu udah saya pending. 2010 waktu itu direkturnya masih Prof. Jali, terus Prof. Jali menyarankan ya udah kalau bisa lanjut, saya nggak pulang, masih praktis karena saya waktu itu menjadi sekretaris Forum Wacana UNJ, Forum Mahasiswa Pasca Sarjana UNJ tahun 2009. Tahun 2010 saya S2. 2010 juga saya terpilih menjadi ketua Forum Pasca Sarjana UNJ. Kalau sekarang Forum Wacana UNJ. 2010 malah 2 periode malah terpilih menjadi ketua Forum Pasca Sarjana UNJ. Jadi bagi saya UNJ adalah tanah tumpah darah saya gitu. Jadi kalau misalnya Pak Syukur menang saya terus saya tidak hadir, kualat saya kalau saya tidak hadir. Itu 2010 saya S3, 2016 saya selesaikan studi S3 di UNJ. Cukup lama sebetulnya, 6 tahun, tapi ya itulah proses ya. Sembari waktu itu studi saya staf ahli di DPD RI, makanya tadi ada beberapa kunjungan saya ke luar negeri ya. Alhamdulillah Pak Syukur, stadion Bernabeu itu udah pernah saya jajal mulai pintu masuk sampai pintu keluarnya. Terus nomor gantinya Cristiano Ronaldo itu masih di Real Madrid, itu saya jajal gitu di Camp Nou, di mana di Santiago Bernabeu, di Barcelona juga sudah, ke Paris juga sudah, ke Paris, tadi ke Bukares Rumania, ke Bangkok Thailand. Itu pengalaman gitu. Ingin saya ceritakan ini sebetulnya kan ini adalah bagian dari ingin saya berikan motivasi kepada adik-adik sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian, ingin menyampaikan bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Maka KIP kuliah hadir untuk mewujudkan mimpi itu. Jangan pernah berpikir mentang-mentang kita miskin, gitu. Mentang-mentang kita kurang mampu, terus mimpi kita ingin kubur gitu. Enggak. Negara hari ini hadir, ya, negara hadir kepada orang-orang yang kategori miskin dan rentan miskin, orang-orang yang kategori kurang mampu dari sisi ekonomi. Maka negara hadir sekarang dengan KIP kuliah, dan sekarang kita namakan KIP kuliah merdeka. Artinya ingin kita merdekakan anak-anak kita di republik ini yang kategorinya miskin. Walaupun juga negara tidak hadir secara keseluruhan bahwa orang miskin kita berikan, tetapi minimal tidak. Dengan sasaran kita, kuota kita 200.000, ini kita akan bantu orang-orang miskin. Lumayan kan 200.000. Memang dari data sebetulnya penerima PIP waktu SMA itu yang tamat itu ada 1,1 juta. Memang ini masih agak jauh, tapi minimal tidak kan ya. Dari waktu bidik misi itu, tahu nggak berapa bidik misi? Itu hanya 18.000. Kuota awalnya 2010 itu 18.000. Terakhir waktu bidik misi hanya 130.000. Sekarang kuota kita mulai tahun 2020, 2021 itu ada 200.000. Walaupun sekarang memang dari sisi ketersediaan kuota 185,
ribu, tapi kita tetap berharap masih tetap tertarget 200.000. Yang terhormat ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian yang di sini ada yang kelas 12 enggak? Ada, oke. Yang kelas 11? Oke, kelas 10? Oke, baik. Artinya ini tolong nanti disampaikan kepada di teman-temannya gitu ya, untuk informasi tentang KIP kuliah, khususnya yang kelas 12 yang sebentar lagi. Hari ini kan udah pengumuman SPBT ya? UTBK hari ini. Oh besok. Oke, besok. Jangan berhenti bermimpi, kalaupun nggak lulus kalaupun nggak lulus SBMPTN masih ada seleksi mandiri di UNJ. Betul kan Pak Sugeng? Gitu. Baik, saya berdiri ya. Oke. Nah, pendidikan tinggi adalah peningkatan SDM yang paling tercepat. Itu di pendidikan tinggi. Makanya kalau kita ingin tingkat kualitas SDM kita, kompetensi kita biar lebih tinggi, lebih wow itu harusnya memang harus di pendidikan tinggi, harus kuliah. Tidak cukup hanya sampai di SMA terus kita selesai bermimpi. Harus perguruan tinggi. Artinya negara sadar bahwa peningkatan SDM itu harus di pendidikan tinggi. Nah sekarang ada bagaimana dengan anak-anak kita yang kategori yang orang tuanya tidak mampu? Terus apakah negara harus kita biarkan? Nah sementara juga mereka harus berkontribusi untuk bagaimana mereka bisa dengan mereka kuliah itu bisa melakukan SDM. KIP kuliah hadir untuk itu. Next. Oke, ini KIP kuliah ya, sekarang KIP kuliah merdeka oleh Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya udah tidak ada lagi anak-anak miskin yang tidak kuliah gitu. Karena dia terkena faktor biaya dan tidak bisa kuliah, ya udah ada KIP kuliah yang dulu namanya bidik misi. Next. Ini tujuan KIP kuliah ya, itu bagaimana kita meningkatkan akses ya. Terus kita bisa membiayai mahasiswa yang kurang mampu untuk bisa lanjut studi. Itu sebetulnya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ingin kita pastikan bahwa kepada orang-orang yang kategori miskin, negara akan hadir memfasilitasi adik-adik sekalian untuk bisa kuliah. Next. Nih, kalau kita lihat transformasi, memang sekarang itu forumnya masih forum bidik misi ya. Oleh Permen 10 tentang program Indonesia Pintar itu ada 2 sekarang. Program Indonesia Pintar itu ada 2, ada program Indonesia Pintar jenjang dikdasmen, pendidikan di jalur sekolah. Jadi ada PIP SD, SMP, SMA, SMK, ada juga PIP pendidikan tinggi yang kita sering sebut dengan KIP kuliah. Jadi sebetulnya dari sisi regulasi PIP KIP kuliah itu masuk sebetulnya PIP pendidikan tinggi. Jadi program Indonesia Pintar pendidikan tinggi. Makanya kemarin waktu tanggal 17 kita mengadakan apresiasi pengelola program Indonesia Pintar terbaik gitu. Di sana ada PIP sekolah yang kita sering sebut dengan PIP dikdasmen, ada yang PIP pendidikan tinggi yang kita sering sebut dengan KIP kuliah. Ini transformasinya. Dulu bidik misi berganti tahun 2020 mengganti dirubah menjadi KIP kuliah, dan di tahun 2021 dirubah lagi menjadi KIP kuliah merdeka. Ini sebuah transformasi. Apa yang membedakan KIP kuliah dengan bidik misi? Sama saja sebetulnya. Yang membedakan adalah kalau waktu bidik misi sasarannya hanya paling tinggi waktu bidik misi 130.000. KIP kuliah itu sudah sasaran kita menjadi 200.000. Yang berikut, waktu bidik misi kita tidak berikan identitas dengan kartu gitu. Sekarang itu kalau waktu di KIP kuliah kita berikan identitas, dia ATM-nya itu sekarang sekaligus dengan kartu kartu KIP kuliah. Sasaran sama, menyasar orang-orang miskin. Di KIP kuliah merdeka sekarang kita rubah lagi. Waktu di bidik misi dan KIP kuliah tahun 2020 itu kita memang berikan 2, biaya pendidikan sama biaya hidup. Tadi Pak Suko sudah menyampaikan bahwa dulu kami kuliah nggak dapat kayak gitu-gitu. Sekarang anak bidik misi dan KIP kuliah itu kita berikan selain biaya pendidikannya atau yang kita sebut dengan UKT, kita berikan juga dia biaya hidupnya. Perubahan skema biaya pendidikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, kalau tahun 2020 biaya pendidikan itu flat 2.400.000. Moderator, siapa lagi namanya moderator? Mas Rizky, bidik misi tahun? Oh, berarti KIP kuliah ya?
biaya hidupnya berapa? 4,2 kan? Atau 10 juta? Berapa? 4.200.000. Berarti per bulan 700. KIP kuliah tahun 2020 itu biaya hidupnya 700.000 per bulan, atau karena kita bayar per semester kali 6, 4,2 juta. Biaya pendidikannya hanya 2.400.000. Benar ya? Pak Syukur ya? 2 juta. Hanya mau sama. Seluruh program studi yang ada di UNJ, biaya pendidikannya mau akreditasi A, B atau C 2.400.000. Benar ya Mas Aditya? Itu tahun 2020. Dan waktu bidik misi. Yang bidik misi mana yang bidik misi? Benar ya? Terima bidik misi tahun? 2019. Oh, 2 semester lagi. Gasal tahun ini sama genap tahun depan nggak lulus, udah wassalam, cerai kita. Makanya harus lulus. Ya, harus lulus. Supaya saya lagi nih. Mana lagi nih bidik misi tahun? Oke, 2 semester lagi. Bidik misi tahun? Oke, 2 semester lagi. Jatahnya 2 semester lagi. Nggak lulus ya udah, salah Anda. 2020 KIP kuliah, oke masih lama nih. 2021 ada? Oh nggak ada. Yang tadi masih siapa namanya? Majusra? Bidik misi tahun? 2020 Bapak. Oh KIP kuliah. Kita masih label dulu gitu. Padahal sebetulnya sekarang sudah semua KIP kuliah sebetulnya. Bidik misi itu dari sisi regulasi kita sudah campur dengan periode 10 semua dengan KIP kuliah. Tapi ya masih terbawa-bawa ini bidik misi gitu. Ingin apa perubahan sekarang di tahun 2021? Di tahun 2021 biaya hidupnya itu kita berikan sekarang berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing kabupaten kota. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu paling tinggi. Sekarang itu biaya hidupnya kita berikan ada 5 klaster. Klaster 1 800.000, klaster kedua 950.000, klaster ketiga 1.100.000, klaster keempat 1.250.000, dan klaster kelima 1.400.000 biaya hidupnya. Kalau dulu Mas Rizky kan 700.000 per bulan kan? Sekarang kita 700.000 per bulan sama rata, sama apa yang sama semua. Mau kuliah di Aceh, di Jakarta sama. Padahal biaya kosnya Mas Rizky berapa? Kalau nggak kos? Nggak kos ya? Oh temannya saya kan ngekos? Nggak ada? Nggak ada Pak? Nggak ada? Wah nggak seru dong kalau nggak ngekos. Justru ngekos? Berapa per bulan kosnya? 600. Biaya hidupnya 700.000 per bulan. Hanya 100.000. Sedih kan? 100.000 itu untuk dipakai untuk makan, dipakai untuk beli buku, dipakai untuk transportasi ke pulsa, ya kan? Ya belum ada shopping dikit-dikit, makan pasti di warteg udah jelas. Sama Mas, saya juga waktu S2 dan S3 makanya di warteg juga. Itu warteg depan jabatan ini yang itu langganan saya tuh. Kemarin 2 hari yang lalu saya mampir dulu. Jadi jangan lihat seperti ini terus tinggal makan di warteg. Sampai sekarang makan warteg juga. Itu. Di tahun 2021 itu sekarang kita rubah. Sekarang biaya hidupnya itu tadi Jakarta itu masuk di 1.400.000. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti kuliah di UNJ itu biaya hidupnya 1.400.000 per bulan. 1,4 juta. Berarti 2 kali lipat dari 1,4 itu ada di Jakarta semua. Depok sama Jayapura hanya 6 yang kita masukkan sebagai klaster keempat yang paling tinggi memang Jakarta. Jadi kalau mau biaya hidupnya tinggi ya udah kuliah di UNJ. Karena memang Jakarta kan biaya hidupnya mahal kan? Mahal. Kosnya saya 600.000. Itulah Mas Menteri sekarang berubah kebijakan itu. Ini nggak adil ini. Kuliah di Jakarta kosnya saja 600.000. Biaya hidupnya 700.000, tinggal 100.000. Mau diapakan 100.000 ini? Nggak adil ini bagi orang miskin. Makanya Mas Menteri sekarang merubah kebijakan itu, dirubah kebijakannya bahwa udah sekarang kita berdasarkan indeks kemahalan. Jadi ya udah tergantung berapa mahalnya di kabupaten kota itu. Kalau kuliah di tempat saya bisa di bawah-bawah mungkin nggak terlalu mahal di sana.
Di sana kalau nggak salah klaster 1 800.000 nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau kuliah di Jakarta mahal. Itu satu, itu biaya hidup. Sekarang kita sudah klaster begitu. Yang berikutnya adalah untuk biaya pendidikannya. Kalau dulu biaya pendidikannya teriak ini Mas Adit sama Pak Syukur kuliah di fakultas misalnya ekonomi misalnya, sorry saya sebut ekonomi misalnya, UKT-nya misalnya berapa? 6 juta, 6 atau 5-6 juta, atau teknik misalnya, kita hanya bisa bayar 24 juta. Rugi, nomboknya banyak. Gitu. Udah ini harus kita ubah. Akhirnya anak-anak miskin itu, dan itu tidak terjadi di UNJ sih, karena negeri sih relatif ini. Tapi akhirnya juga akhirnya anak-anak miskin ini udah akhirnya diterima di prodi-prodi yang UKT-nya UKT rendah, di rata-rata di 2,4. Di tahun 2021 kita rubah kebijakan itu. Mas Menteri melalui kebijakan Merdeka Belajar dengan episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka, dia rubah kebijakan itu. Sekarang besaran biaya pendidikannya itu kita berikan berdasarkan akreditasinya. Kalau dia akreditasi A, rata-rata 8 juta dan bisa maksimum 12 juta. Bisa. 12 juta itu pada prodi-prodi tertentu, dan kita melihatnya prodi kedokteran itu kita bisa mampu bayar 12 juta. Dan itu at cost maksimal. Jadi kalau akreditasi A itu rata-rata 8 juta, at cost maksimumnya itu 12 juta kedokteran. Akreditasi B 4 juta maksimum. Akreditasi C maksimum 2,4 juta. Artinya sekarang kebijakan KIP Kuliah Merdeka tidak lagi dipukul rata biaya pendidikannya, tapi sudah berdasarkan akreditasi. Artinya kalau adik-adik sekalian sekarang mau kuliah di UNJ, bisa di prodi-prodi yang tanda kutip prodinya A, dan dia mahal ya pendidikannya, dan pasti itu KIP kuliah udah kita berikan biaya pendidikan yang berdasarkan akreditasinya. Misalnya dia akreditasi A, misalnya di UNJ misalnya dia UKT-nya 6 juta dan dia akreditasinya A misalnya, udah bisa kita berikan 6 juta. Kalau dulu mau akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C 2,4 juta sama semua. Sekarang kita sudah rubah kebijakan itu. Apa pesan yang bisa untuk oleh Mas Menteri sehingga merubah kebijakan ini? Next. Ini kebijakannya. Tadi saya sudah jelaskan. Next. Ini. Artinya dengan kebijakannya Mas Menteri, maka sekarang itu kita tidak ragu lagi untuk memilih prodi-prodi unggulan, ya, dan perguruan tinggi terbaik yang ada di negara ini. Artinya kalau mau kuliah di UNJ di Jakarta dan pilih UNJ, nggak usah ragu. Di prodi A misalnya, biaya hidupnya kita sudah tanggung 1,4 juta per bulan di Jakarta. Nggak usah ragu kuliah di UNJ. Biaya pendidikannya udah kita akan berikan berdasarkan akreditasinya. Kita tidak akan ragu lagi untuk itu. Yang berikut adalah orang tua kita pasti ya, Bapak Ibu guru sekalian juga pasti, anak-anak kita yang orang tua pasti tidak akan ragu lagi untuk dia lepaskan anaknya untuk ya udah nggak apa-apa kamu kuliah di Jakarta. Orang Medan misalnya, seperti apa namanya, Mas Jusra ini dari Medan ya? Dari Medan terus datang ke Jakarta, itu sekarang orang kalau waktu bidik misi memang waktu KIP tahun 2020 berpikir, aduh ini cukup nggak anak saya nih? Udah pada akhirnya masih tetap disuplai kan? Nah dengan KIP Kuliah Merdeka kita udah orang tua ya udah. Orang tua tinggal mendoakan saja, ikhlas doakan anaknya untuk bagaimana dia studi di kota-kota besar, gitu. Perguruan sebaliknya juga, yang berikut adalah perguruan tinggi pasti akan ragu lagi untuk memilih anak-anak yang miskin ini untuk kuliah di prodi-prodi unggulan, karena biaya pendidikan kita sudah berikan berdasarkan akreditasi, tidak lagi flat 2.400.000 gitu. Ya, kualitas SDM pasti akan meningkat karena anak-anak kita kuliah di prodi-prodi unggulan. Next. Nih perjalanan bidik misi sekarang itu sudah ada sekitar 1.052.445 penerima manfaat KIP kuliah. Di tahun 2022 sekarang ini sudah ada dari kuota kita ada 185.475. Ini untuk tahun 2022 sedang diverifikasi. Yang SNPTN kan sudah ya, Pak Syukur ya. SPMPTN lagi sedikit lagi berarti ya. Ini tugas lagi Mbak Teni ini untuk siap-siap lagi verifikasi ya, yang SNPTN itu. Nih, next. Kalau kita lihat potret data sekarang, ini saya sampaikan dari potret data tahun 2021, penerima KIP kuliah yang berasal dari, ini asal daerahnya, yang tertinggi adalah berasal dari Jawa Timur, itu ada 12,8% atau
kantong kemiskinan Jawa Timur itu banyak. Yang kalau dari Jakarta itu sebanyak 3.000 penerima KIP kuliah itu berada di Jakarta. Yang paling rendah itu ada di Bangka Belitung. Next, kuliah di manakah saja mereka? Yang kuliah di Jakarta itu ada 6.000 itu. Sekarang memang kita tinggalkan, artinya berasal dari Jakarta 3.000, tapi yang kuliah di Jakarta ada 6.000 itu. Artinya sekarang berarti kita kebijakannya Mas Menteri ingin mendorong melakukan mobilitas gitu ya. Tadinya dari desa, dari kampung, terus sekarang harus punya mimpi kuliah di Jakarta, kuliah di kota-kota besar. Salah satunya adalah UNJ, salah satunya adalah kota Jakarta. Jangan takut, karena itu tadi biaya pendidikannya kita sudah tingkatkan berdasarkan akreditasi, biaya hidupnya juga kita berdasarkan indeks kemahalan kabupaten kota. Gitu. Next, next. Apa yang menjadi syarat pendaftaran KIP kuliah? KIP kuliah itu ditujukan kepada kelompok kategori miskin dan rentan miskin. Clear itu. Orang miskin. Pak Muni kalau orang kaya ya udah jangan KIP kuliah. Misal PNS, Pak Muni PNS, ya udah PNS itu semiskin-miskinnya PNS masih ada lebih miskin dari mereka. Clear itu. Pokoknya kita sering tegaskan ke Mbak Teni. Mbak Teni kalau udah PNS ya udah tutup aja nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena si miskin-miskin mereka itu negara sudah menjamin kepada mereka. Masih banyak orang miskin. Dan memang kriterianya itu adalah dia ber-KIP waktu SMA. Coba angkat tangan adik-adik sekalian yang ada punya KIP waktu SMA. Saat ini terima KIP enggak? PIP ada? Terima? Ada lagi? Ada? Terima PIP? Oke. Ada lagi? Mereka ini Pak Syukur, mereka adalah prioritas penerimaan kita. Mereka kita prioritaskan. Iya. Yang penting nanti diterima di perguruan tinggi, udah mereka sudah prioritas. Jadi yang prioritas itu Bapak Ibu guru sekalian, kalau ada anak-anak kita dan dia ber-KIP waktu SMA nya, udah dorong dia ikut seleksi masuk perguruan tinggi. Yang penting dia lulus seleksi ya. Biar juga punya KIP kalau nggak lulus seleksi gitu kan. Makanya KIP kuliah itu selain dia miskin, dia harus punya prestasi akademik yang baik. Apa indikatornya dia punya prestasi akademik yang baik? Dia lulus seleksi, ya kan? Lulus seleksi SNPTN. Izin Bu, Ibu dari sekolah mana? SMA Negeri 31. Udah punya anak penerima KIP dan lulus SNPTN? Kebanyakan dari siswa saya Pak itu penerima KJP. Oke, sama KJP. Banyak nih Pak dari guru saya Pak. Oke, next sebentar, tahan aja dulu. KJP itu bisa nggak Pak? Boleh, tapi sebentar saya jelaskan. Anaknya Ibu KJP. Banyak yang dari KJP. Oke, yang punya KIP, kalau punya KIP, ada yang lulus nggak? Sudah ada informasi nggak bahwa dia waktu SMA-nya terima KIP, terus dia sekarang lulus SNPTN? Yang lulus SNPTN di sekolah saya sebanyak 50 Pak. Cuman karena pada waktu itu terbanyak adalah penerima KJP. Oh, KJP. Oke. Jadi kayak di antara dua anak anak saya ini adalah penerima KJP. Boleh. KJP ada? Terima KJP? Siapa yang terima KJP? Jadi untuk Oke. ya itu Sama. saja Pak. Apakah bisa Pak dari KJP itu kita ke KIPKA Pak? Boleh. Itu yang kurang mendapatkan informasi Pak. Oke. Terima kasih. Makanya UNJ mengadakan explore KIP kuliah untuk memberikan informasi itu. Tepuk tangan untuk UNJ. Ini Mas Rizky KJP kan? Ya, saya dulu SMA-nya KJP, sekarang KIP. KIP kuliah. Tuh. Ini best practice contohnya gitu. Jadi enggak. Syarat yang pertama adalah ber-KIP waktu SMA-nya. Syarat yang kedua adalah punya KKS, kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera adalah penanda sebagai penerima bantuan sosial. Orang miskin, pasti penerima bantuan sosial itu dia orang miskin. Misalnya dia PKH, penerima raskin, itu punya KKS. Orang miskin pasti. Syarat yang berikut adalah dia terdapat dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Pasti penerima KJMU dia adalah DTKS, pasti itu. Penerima KJMU itu pasti adalah DTKS. Sehingga tiga syarat ini sudah otomatis dan ini sudah by sistem integrasi data. Ber-KIP waktu SMA ini kita sudah integrasikan data dengan Sipintan. Punya KKS kita sudah integrasikan data dengan DTKS Kemensos. Terdata dalam DTKS Kemensos kita juga sudah integrasikan data dengan DTKS Kemensos. Jadi sudah clear itu.
Pak Syukur nanti kalau mau verifikasi, lihat saja anak itu punya KIP atau tidak. Itu sudah integrasi. Tidak perlu lagi Pak Syukur sama Pak Teni terus. Untung saya kalau misalnya dia kampungnya di rumahnya di Kampung Melayu seperti survei gitu. Nah kalau di Medan, ya kan? Kalau oke lah, Medan atau di kampung saya di Buton sana, orang Buton kuliah di UNJ terus Pak Syukur mau memastikan ada betul dia miskin atau tidak. Pergilah ke bau-bau survei itunya. Tiket ke bau-bau itu sekarang 3 juta, kalau pergi 6 juta. Padahal kita sudah berikan fasilitas sistem. Lihat aja di sistem. Pak Teni nanti verifikasi dia berkait, ya udah, dia prioritas. Punya KKS, ya udah, prioritas. Ada dalam DTKS, ya udah, prioritas. Baru setelah itu diurutkan, gitu. Kan kita bagi memang kuota, Bu. Jadi kita dari 185.000 untuk tahun 2022 ini kita bagikan kuota, kita bagi seluruh PTN, kita bagi kepada PTS melalui Dikti, dan satu lagi kita kasih kuota kepada usulan pemangku kepentingan, usulan masyarakat namanya, itu ada. Tapi persyaratan clear bahwa syaratnya adalah ber-KIP atau ini atau ya, bukan harus persyaratan tiga-tiganya, dan atau ber-KIP. Kalau tidak ada KIP misalnya dia punya KKS, tidak punya KKS misalnya adalah DTKS gitu. KKS itu adalah sebagai penanda dia penerima bansos. Misalnya dia orang tuanya penerima PKH atau bantuan-bantuan bansos yang ada di Kemensos, itu penandanya adalah KKS atau terdaftar dalam DTKS. Kalaupun ketiganya ini tidak juga, ya adik sekalian nggak usah berkecil hati. Pak Syukur masih bisa menggunakan satu kriteria, yaitu berdasarkan penghasilan orang tuanya, di mana penghasilan orang tuanya tidak boleh lebih dari 4 juta, atau kalau kita rata-ratakan dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 750.000. Itu persyaratan kita. Jadi kepada orang-orang yang miskin, misalnya dia belum terima KIP atau KJP, tidak juga punya KKS karena lumpuh dari pendataan dia untuk PKH misalnya, atau juga dalam DTK juga tidak ada, boleh. Kepada anak itu masih bisa kita beri kesempatan untuk lihat dari penghasilan orang tuanya. Kan masih ada nih orang miskin, rumahnya betul rewok, anak yatim piatu, tapi KIP-nya nggak ada, KKS-nya juga nggak ada, Pak Syukur. Terus dalam DTKS kita cek juga dengan integrasi data kita di sistem KIP kuliah juga nggak ada. Kan zolim kita. Kalau kita biarkan anak ini, terus udah kamu nggak ada KIP di sistem KIP kuliah yang ini sama kamu ini nggak ada, nggak punya KKS juga, DTKS juga nggak ada, kan zolim gitu. Kepada anak-anak seperti ini kita gunakan kriteria lihat deh penghasilan orang tuanya gitu. Walaupun prioritas kita adalah tadi ber-KIP dulu, kita lihat punya KKS. Makanya kita sekarang selalu teriak-teriak juga kepada Kemensos, pastikan bahwa seluruh anak miskin harus terdata di DTKS. Karena sentra data sebagai orang miskin itu ada dalam DTKS Kemensos. Kemendikbud tidak punya wewenang untuk melegitimasi bahwa kamu orang miskin. Yang melegitimasi dia sebagai miskin atau tidak miskin adalah Kemensos, Kementerian Sosial yang ada dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Clear. Jadi adik sekalian nggak usah ragu kalau misalnya, Pak saya nggak punya KIP, nggak punya, orang tua saya juga nggak punya KKS gitu. Masih bisa kita gunakan dengan kriteria berdasarkan penghasilan orang tuanya. Nanti Pak Syukur yang akan verifikasi. Semua usulan kita kepada Kemendikbud itu diverifikasi dulu oleh perguruan tinggi. Semua, baik dari kuota yang kita berikan langsung kepada perguruan tinggi maupun dari usulan masyarakat, tetap clear. Itu harus diverifikasi oleh perguruan tinggi. Itu dari keluarga miskin ya. Anak-anak Papua juga kita prioritaskan. Sekarang juga ada adik ya, anak afirmasi Papua Barat dan 3T ya. Kemarin UNJ berapa matanya? 3 anak Papua Barat adiknya 10 ya. Itu ya, next. Oke. Apa saja persyaratan penerima KIP kuliah? Persyaratan berikut adalah anak-anak SMA, SMK, madrasah aliyah atau sederajat yang tamat tahun berjalan dan tamat 2 tahun sebelumnya. Jadi Bu, penerima KIP kuliah itu masih kita perkenalkan. Misalnya gini nih, apakah anak tamatan tahun 2021 masih bisa mendaftar KIP kuliah tahun 2022? Boleh. Apakah anak SMA yang tamat tahun 2020 masih diperkenankan untuk daftar KIP kuliah tahun 2022? Boleh. Karena kita itu tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau KIP kuliah pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 itu berarti dia tamatan tahun 2022
tampatan tahun 2021 dan tampatan tahun 2020. Dan itu untuk mahasiswa baru, bukan mahasiswa ongoing. Jadi kalau dia sudah mahasiswa semester 3 misalnya, udah kita tidak perkenankan untuk di KIP kuliah. Dia hanya untuk mahasiswa baru. Pak Budi kalau angkatan 2019 ya sudah, Anda punya kesempatan sudah tidak diberikan karena sudah diberikan kesempatan lalu tahun 2021. Jadi tahun 2022 ini adalah anak yang tamat tahun 2022, tahun 2021 dan tamat tahun 2020. Ini juga saya minta tolong juga sama anak teman-teman di forum bidik misi UNJ. Terus ini kalau bisa intens melakukan sosialisasi dan kalau bisa langsung terjun aja ke lapangan ke sekolah-sekolah gitu kan. Anggap saja sambil ujian untuk di masyarakat, terus bagaimana berada di masyarakat. Kita kepengen dorong anak kita menjadi duta KIP kuliah dan mensosialisasikan KIP kuliah ini ke seluruh pelosok gitu. Misal pulang kampung gitu. Mas Rizky kampungnya di mana deh? Ya, Bogor. Orang Bogor, ya udah sampaikan teman-teman di Bogor, sekolah-sekolah di Bogor terus gitu. Walaupun baru saja keluar rilis survei indikator bahwa ada 32 program prioritasnya Mas Menteri, KIP kuliah menempati urutan kedua. Tingkat kepuasan masyarakat dan menganggap bahwa KIP kuliah sangat bermanfaat itu urutan nomor 2. Baru saja dirilis kemarin. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Pak Syukur, Pak Teddy dan teman-teman pengelola termasuk di UNJ ini yang alhamdulillah hari ini masyarakat menganggap bahwa KIP kuliah sangat bermanfaat dan mereka udah tahu berarti ya. Tahu. Sekarang saja per hari ini, nggak tahu sekarang berapa Mas Arif. Kemarin pendaftar KIP kuliah itu ada 768 kalau nggak salah kemarin. Dari 700 itu sudah 400.000 sudah lengkap berkasnya. Artinya ini informasi sudah tersampaikan, gitu ya. 770, ya itu lengkap berkas 422. Artinya 770 masih yang sudah punya akun daftar ada 700.000. Nah sekarang yang sudah lengkap berkas itu masih berarti dia sudah ikut memilih seleksi, mungkin tinggal menunggu tesnya gitu ya. Tapi dia dianggap berkas sudah lengkap dan dia sudah mendapatkan kartu peserta pendaftaran. Next, ini keunggulannya biaya UTBK kita bisa gratis biaya pendaftarannya yang terdaftar yang di DTKS gitu ya, pembahasan biaya kuliah dan biaya hidup. Next, ini durasinya kalau adik-adik sekalian S1 itu 4 semester sama dengan D4, D3 itu 6 semester, D2 4 semester dan D1 2 semester. Kalau dia profesi, misalnya profesi kita profesi kedokteran, baik dokter umum, dokter gigi, keperawatan, nurse, terus dan apoteker, itu kalau dia dokter kita tanggung, kita masih tambah durasinya menjadi 4 semester atau 2 tahun kalau dokter. Kalau dia nurse atau apoteker itu kita tambah 2 semester atau 1 tahun. Itu masih kita tambah durasi. Setelah sarjana ya, setelah dia sarjana misalnya dia kedokteran nih. Ada adik saya mau pilih kedokteran misalnya, terus 8 semester udah harus selesai, sudah sarjana kedokteran. Setelah itu nyambung puas, itu kita KIP kuliah masih menanggung. Ya kan, KIP kuliah masih menanggung puasnya. Tidak hanya sampai di sarjananya, khusus untuk kedokteran sama nurse dan apoteker. Gitu, ya. Next. Ini cara pendaftarannya. KIP kuliah itu sudah sistem yang terintegrasi. Tadi yang saya sampaikan bahwa KIP kuliah itu kita sudah integrasikan dengan Dapodik. Makanya pastikan juga Bapak Ibu guru sekalian, pastikan anak-anak kita NIK-nya, NISN-nya sama NPS-nya sudah mesti valid di Dapodik. Karena 3 parameter utama ini dia mendaftar, kalau salah satunya dari 3 ini tidak valid, pasti akan ada notifikasi dari sistem KIP kuliah bahwa data-data tidak valid. Baik NISN-nya, NIK-nya maupun NPSN. Pastikan ini, saya minta tolong sekali sama Bapak Ibu guru, sampaikan di teman-teman operator untuk memastikan identitas anak itu dia sudah harus valid di Dapodik. Karena sistem KIP kuliah sudah mengintegrasikan data masuk dengan Dapodik. Jadi kita itu tidak, anak-anak itu tidak lagi kita mau dia masukkan NISN-nya terus harus kita cari. Dia sudah mencari sendiri di Dapodik itu. Sudah integrasi data. Sekarang generasi 4.0 ini kan harus serba digital gitu kan. Jadi sekarang sudah integrasi data semuanya.
Jadi kalau mau ngecek bahwa anak itu apakah ada dapodik atau tidak, ya udah kita cek NISN-nya. Apakah NIK anak itu dia cocok dengan dapodik, ya udah kita cek di dapodik. Kenapa NISN? NISN itu sebagai penanda bahwa dia betul dia siswa. Kenapa NIK? Sebagai penanda bahwa dia kan sekarang bantuan kan berbasis NIK kan, untuk kita ngecek bahwa dia apakah ada dalam DTKS atau tidak. Sebagai orang miskin itu berbasis NIK. Makanya pastikan bahwa NIK anak-anak kita yang ada dapodik itu sudah sesuai. Begitupun dengan adik-adik sekalian, secara mandiri pastikan bahwa kan NIK kan bisa ada di kartu keluarga kan. KTP mungkin belum punya, tapi kartu keluarga kan sudah punya kan. Ya udah pastikan data-data adik-adik sekalian itu sudah sesuai dengan dapodik. Bisa mungkin berkonfirmasi dengan ini khususnya pada yang kelas 11 ya. Tahun depan sudah bisa mendaftar di KIP kuliah. Karena kalau NISN, NIK-nya dan NPSN, kalau NPSN sih relatif zikri aman. Yang sering bermasalah itu NISN sama NIK-nya. Pastikan ini. Jangan sampai tidak valid. Jangan sampai tidak sesuai dengan dapodik dengan yang ada data yang dipegang oleh adik sekalian. Pastikan. Kalaupun itu tidak sesuai, sudah segera laporan kepada operator untuk diperbaiki data itu. Bisa dilakukan itu. Itu. Ya. Kita sudah integrasi dengan dapodik. Kita juga sudah integrasikan dengan DTKS Kementerian Sosial Sejahtera tadi itu. Dia punya KKSK atau tanda DTKS, kita sudah integrasikan. Tentang prodinya, ada dalam Pendikti, kita sudah integrasi dengan Pendikti. Kita sudah integrasi juga dengan LTPT sebagai lembaga tes penyelenggara untuk SNPTN sama SBMPTN. Sudah integrasikan. Dengan aplikasi Sipintar yang saya jelaskan tadi itu, kalau dia ber-KIP, itu kita sudah integrasi data dengan Sipintar. Jadi clear. Data kita itu sudah data integrasi. Mbak Teni nanti tidak usah capek-capek nanti verifikasi, tinggal lihat apakah anak itu, misalnya Mas Faisal nih, misalnya Mas Rizky nih, tes, lihat Mas Rizky punya KIP, ya udah, dia prioritas gitu, sudah integrasi data, tidak perlu lagi misalnya mana berkas KIP gitu, itu sudah integrasi data. Oke, dalam melakukan validasi data, oke, bisa, tapi ini sudah integrasi data sistem. Artinya kalau ada yang error berarti error di sistem. Ya bilang aja sampaikan pada kami bahwa itu tentu ada yang error di sistem. Misal saja dia ber-KIP dan dia orang kaya misalnya, ya udah jangan tetapkan dan sampaikan data itu kepada kami bahwa ada orang kaya, kami tidak ber-KIP, kami tidak bisa tetapkan karena dia ternyata orang kaya. Kan bisa saja error sistem gitu kan, bisa saja. Tapi bahwa sekarang itu sudah baik integrasi data sistem, karena di aplikasi Sipintar dia diberikan data ber-KIP itu adalah DTKS. Jadi anak-anak penerima PIP dan dia berkartu itu pasti dia ada dalam DTKS. PIP tidak akan memberikan kartu Indonesia Pintar jenjang SD, SMP, SMA itu kalau anak itu tidak terdata dalam DTKS, tidak akan diberikan pasti. KIP kuliah masih agak longgar, misalnya dia tidak punya KIP waktu SMA-nya nih, tidak dalam DTKS, tidak punya KKS, kita masih berikan satu syarat. Lihat penghasilan orang tuanya. Walaupun itu sebagai syarat terakhir yang ketika yang dan juga misalnya masih ada kuota misalnya gitu ya. Dan memang masih ada anak yang betul-betul dia miskin, dia lihat penghasilan orang tuanya. Gitu ya. Ini sudah integrasi data sistem itu. Next. Ini tahapan pendaftarannya. Jadi semua sekarang pendaftaran by online. Mendaftar di online di laman kita itu kipkuliah.kemendikbud.go.id. Sekarang sudah gampang ya, tinggal googling gitu kan, tulis saja KIP kuliah, udah keluar tuh. Ini tahapannya. Jadi siswa itu mendaftar di sistem KIP kuliah dengan memasukkan NIK, NISN dan NPSN. Setelah itu akan divalidasi. Kalau dia valid, akan kita berikan kode pendaftaran dan kode akun. Ya, kode pendaftaran dan kode akun. Kalau sudah valid, kalau tidak valid, ya udah akan ada notifikasi bahwa apa yang tidak valid, NIK-nya kah atau NISN-nya. Adik-adik sekalian, ini saya tegaskan dan Bapak Ibu guru sekalian untuk menyampaikan sosialisasi ke sekolah masing-masing. Sampaikan bahwa jangan lupa alamat emailnya harus ada alamat email yang aktif. Kalau bisa, sedapat mungkin hindari pakai alamat email sekolah atau bahkan mungkin alamat email guru. Kalau perlu alamat email masing-masing, alamat email masing-masing siswa. Toh sekarang mendaftar secara mandiri kok. Di masing-masing secara mandiri. Guru, Bapak Ibu guru tinggal membimbing saja, silakan mendaftar. Dan ingat, selain NIK, NISN dan NPSN, pastikan alamat email aktif. Kenapa? Karena nomor akses dan kode pendaftaran itu akan kita kirim ke email yang adik-adik saya masukkan di sistem
Jangan saja kalau alamat email orang lain, terus passwordnya dia yang pegang, adik-adik nggak tahu, saat mau dikirim protes ke helpdesk KIP kuliah. Ini nomor KIP kuliah kode akses sama nomor pendaftaran nggak sampai nih. Mau sampai gimana? Emailnya dia lupa. Ya tolong pastikan bahwa alamat email harus diingat gitu. Biar nanti akan kita kirimkan kode akses dan nomor pendaftaran. Setelah mendapatkan kode akses dan nomor pendaftaran, lanjut kepada pengisian berkas di sistem KIP kuliah. Semua sekarang pendaftarannya by online, ya, nggak lagi pakai berkas-berkas, itu nggak ada. Semua ada di sistem KIP kuliah. Ya, adik-adik ya, mungkin coba Bapak Ibu sekalian saya ingin titip pesan untuk menyampaikan kepada anak-anak kita. Next, nih, next pendaftarannya tadi sudah. Batas pendaftaran itu kita kalau tahun 2021 2022 itu sampai 31 Oktober masih bisa pendaftaran akun gitu. Walaupun juga kita kadang kita kejar-kejar juga sama Mbak Teddy nih, nama Pak Syukur. Nah, kalau bisa cepatnya langsung tetapkan, kalau nggak tutup sistem. Nggak tahu ada kejadian waktu itu, ya udah kita tutup aja sistem gitu. Tapi Pak Syukur dari Papua itu katanya UNJ tutup sistem gitu. Ya udah terlambat gimana sih? Belakang saya juga berpikir udah ini alma mater saya ini. Tetap kita berikan ruang bantuan tapi juga pada porsi-porsi yang sesungguhnya tentunya. Tidak bisa juga kita mentang-mentang alumni terus gitu kan. Ya jangan juga kita juga menjaga juga marwah kelembagaan di UNJ misalnya. Jangan sampai UNJ berpikir ya udah kan kepala pusatnya alumni UNJ, supernya juga alumni UNJ, udah gampang UNJ gitu lah. Gitu. Tapi UNJ tidak akan kita lupakan, tenang aja. Itu batas pendaftarannya, tutup buka seleksi itu berdasarkan jarak seleksi di perguruan tingginya. Kalau sekarang kan anak penerima KIP kuliah kan besok nih SBMPTN nih. Jadi kalau anak-anak SBMPTN terus dia tidak mendaftar KIP kuliah, sekarang menu SBMPTN sudah tertutup. Tetapi pertanyaan kemudian gini, Pak Muni, kalau ada anak-anak betul dia miskin gitu ya, dia lulus SBMPTN nanti, tapi dia belum bisa daftar KIP, belum punya akun, itu bisa dibantu didaftar oleh nanti di operator perguruan tinggi, boleh. Next, ini pendaftarannya bisa secara mandiri atau bisa dibantu oleh perguruan tinggi gitu. Next, ini pendaftaran akun di sistem KIP kuliah, jadi daftar akun dulu ya, terus isi biodata, isi data prestasi dan pilih seleksi, isi rencana studi, pilih seleksi dan cetak kartu peserta pendaftaran. Next, nih di sistem ini pendaftaran KIP kuliah gitu ya. Jadi ada kalau belum punya nomor pendaftaran ya udah masukkan yang sana, NIK, NISN sama NPSN gitu. Sama nanti masukkan email yang aktif gitu ya. Kalau sudah punya nomor pendaftaran kuliah akses, masukkan di sini untuk bisa login. Next. Oke, ini nanti data yang akan ada di sana di sistem KIP kuliah. Next. Ini semua isian dan ini sudah data terintegrasi ya. Next. Ini kita akan minta nanti tadi biodata dan foto keluarga ya. Next. Terus ada prestasi ya. Kalau misalnya prestasi apa saja yang adik-adik peroleh bisa dimasukkan di sistem KIP kuliah. Next. Rencana nanti misalnya tinggalnya di mana gitu ya, itu ada di. Saya yakin anak sekarang pasti paham lah, apalagi anak Jakarta gitu loh. Next. Nanti kita pilih jalur seleksi apa? Kalau sekarang yang akan terbuka berarti seleksi mandiri Bu. Karena kan seleksi SBMPTN sudah selesai, apalagi besok sudah pengumuman gitu kan. Jadi pasti di menu nanti kalau dia mendaftar akan ada hanya seleksi mandiri. Next. Oke, kalau sudah terisi ya udah akan kita keluarkan kartu peserta pendaftaran seperti ini. Next. Nah, sekarang kalau misalnya anak itu dia tidak punya, kalau punya KIP sih stop, coba back dulu. Kalau anak itu punya salah satu dari saya sebutkan ini, punya KIP atau punya KKS atau terdaftar dalam DTKS, dia hanya sampai di sini, keluar nomor peserta pendaftaran. Tapi kalau anak itu dia tidak punya KIP, tidak juga punya KKS, tidak terdaftar dalam DTKS, maka dia harus melanjutkan isian sebagai berikut. Next. Nah, next. Oke, kita akan minta tentang status ekonominya. Disinilah rumah kita akan melihat berapa penghasilan orang tuanya gitu. Kalau punya KIP, punya KKS dan DTKS kan sudah clear, itu orang miskin. Tapi kalau ketiganya juga tidak ada, ya udah kita masih berikan ruang kepada anak-anak seperti itu dengan mengisi biodata ekonominya. Ini ya. Next. Foto rumahnya. Next. Asetnya apa saja. Next. Terus tadi prestasi sama seperti
yang kondisi kalau punya satu di antara tiga yang sebelum punya KIP atau punya KKS atau terdaftar dalam DTKS. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini sekilas saja saya ingin menyampaikan bahwa kisah sukses, inspirasi anak-anak bidik misi yang sudah sukses. Bidik misi sejak tahun 2010 dan sekarang tahun 2022, ini ada beberapa yang sukses. Ini hanya beberapa saja. Contoh misalnya ada si Sutarjo, petani buah naga dan penerima penghargaan kelompok petani muda. Ini anak bidik misi, anak KIP kuliah. Yang sekarang KIP. Muhlas itu dia manajer peternakan sapi di New Zealand. Ini anak bidik misi. Tadinya orang miskin. Jangan takut. Artinya apa? Ini saya ingin sampaikan bahwa jangan takut untuk bermimpi. Makanya explore forum bidik misi UNJ tidak salah untuk mewujudkan mimpi anak negeri. Tidak salah. Sangat pas. Ini contohnya. Ini contoh anak-anak yang kategori miskin, dia sukses sekarang. Kalau kita bisa tahu dan sempat viral, Raini itu adalah anak ITS, bapaknya tukang beca, datang wisuda waktu itu dibantu oleh ayahnya ke tempat wisuda dengan mengayuh beca. Sekarang Raini lagi studi S3 di Universitas Birmingham, Inggris. Lagi studi. Anak tukang beca. Artinya adik-adik sekalian, sampaikan virus-virus informasi ini kepada seluruh teman-teman kalian. Kalau Anda kelompok kategori orang miskin, punya KIP, punya orang tuanya PKH, terletak dalam DTKS gitu, orang miskin, jangan takut bermimpi. Sampaikan itu kepada anak-anak kita. Ya, pada orang-orang miskin jangan takut. Anak pemulung jangan takut. Ada fasilitas KIP kuliah. Ada orang miskin, pas kita prioritas sebagai penerima KIP kuliah, pasti. Apalagi sekarang sudah banyak integrasi data sistem, ya udah tidak bisa lagi dibohongi gitu. Next, ini beberapa FIQ. Next, ini cara mendaftarnya tadi sudah ya. Di situ saya pilih next. Siswa tidak gini. Ada siswa yang tidak terdapat dalam dapodik gitu. Apakah kiamat? Apakah langsung dia tidak bisa kita bantu lagi? Masih bisa. Kalau NIK, NSA-nya dia tidak valid, segera lakukan sama operator untuk memperbaiki data itu. Tapi sekarang begini, Pak Muni, kalau misalnya anak-anak dia udah lulus kan paling juga operator dia udah lulus itu boleh secara mandiri. Anak-anak kita bisa dilakukan verbal secara mandiri, perbaikan data gitu, di menu verbal. Di Dapodik sudah menyediakan menu itu. Next, siswa pendaftar KIP kuliah belum menerima notifikasi akun pendaftar KIP kuliah. Nah, ini juga paling yang banyak ini terjadi. Solusinya adalah siswa bisa mencoba untuk mengirimkan ulang akun pendaftaran di alamat berikut ini, ya. Atau silakan kontak di helpdesk kita kalau ada masalah. Next, saat pendaftaran menggunakan email yang tidak aktif atau salah masukkan alamat email menggunakan alamat email orang lain. Oke, ini maksud atau email sekolah gitu. Makanya tadi saya tekankan, pastikan emailnya itu adalah email yang bersangkutan. Solusinya adalah siswa bisa klaim akun pendaftaran di alamat email ini. Ini FIQ, nanti mungkin saya akan hari kita kirimkan ke Mbak Tede dan kepada Bapak Ibu sekalian, bisa melihat kira-kira kalau ada masalah apa solusinya gitu. Ya, next. Ini tidak bisa pilih jalur seleksi, ya. Silakan lengkapi berkas pendaftaran KIP kuliah, ya. Next. Siswa pendaftaran tidak dikenal di LTMPT, ini sudah lewat ya untuk di LTMPT karena LTMPT hanya dua seleksinya, SN sama SP. Kalau mandiri urusannya pas itu. Next. Tidak tertera, nomor KIP dan KKS itu sudah data integrasi. Ada yang offline gitu. Dia punya KIP tapi ya berarti dia tidak di sistem, dia tidak tidak terdata gitu. Bisa saja mungkin nomor KIP-nya itu kan mungkin sudah kadaluarsa sehingga dia tidak ada lagi dalam sistem Sivitas. Bisa saja terjadi seperti itu. Next. Salah memilih PT dan Prodi pada menu SNPTP. Ini sudah lewat juga. Next. Tapi untuk berikut ya, untuk berikut juga saya pikir nanti pelajarannya untuk adik-adik saya kelas 11 ya gitu. Siswa belum terdata di DTKS Kemensos. Bagi siswa yang belum terdata pada sistem DTKS masih diperkenankan untuk mendaftar itu tadi dengan menggunakan upload faktor ekonomi, rumah dan aset yang saya sediakan tadi. Next. Oke. Ada hal-hal lain yang masih perlu ditanyakan. Di sistem kita sudah siapkan menu helpdesk. Ada tombol warna hijau di pojok. Kalau ada helpdesk kita silakan bertanya
kalau ada hal yang kurang benar. Next. Oke, ini data kita kemarin per 21 Juni ya. Tadi sudah 7.700 ya? 770.000 ya? Mas Arif ya? Ini yang data yang kemarin saya lihat itu sudah 768.198. Sekarang 770. Sementara kuota kita hanya 185.000 gitu. Jadi ini sangat kompetitif gitu. Next. Terima kasih. Saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada panjang lebar, mungkin kita bisa berdiskusi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Muni sudah menjelaskan jelas sekali gitu Pak seputar Kartu Indonesia Pintar. Tadi juga Pak Muni mengatakan mimpi adalah kunci ya seperti tadi aku gitu. Jadi setiap orang di Indonesia, siswa SMA, SMK sederajat berhak bermimpi gitu Pak ya. Karena pemerintah menjamin gitu siapapun harus kuliah gitu. Karena semakin berkembang zaman maka pendidikan itu sangat penting gitu Pak ya. Jadi setiap orang, jadi teman-teman di sini harus kuliah gitu karena pemerintah sudah menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar ya Pak, salah satunya untuk kalian semua gitu. Tadi juga Pak Muni juga menjelaskan ekonomi bukan penghalang bagi setiap orang untuk berprestasi gitu. Apalagi tadi juga setiap daerah gitu Pak, tempatnya beda-beda. Yang didapatkannya berbeda-beda tergantung situasi yang ada di kotanya ya Pak ya. Salah satunya UNJ tadi sudah dijelaskan gitu sama Pak Muni. Salah satunya UNJ mendapatkan kategori klaster 1 karena memang biaya hidup, taraf hidup di UNJ itu sendiri itu memang tinggi ya Pak ya, di Jakarta. Betul. Oke, karena tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Pak Muni, tapi mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar tadi Kartu Indonesia Pintar. Mungkin boleh diserahkan mic-nya kepada Ibu. Negeri 31. Di sekolah saya ada sejumlah 1.000 siswa dan hampir sekian mendapatkan KJP. Yang seperti yang saya tanyakan, apakah anak KJP bisa mendapatkan KIK? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah setelah mendapatkan KIK, apakah seterusnya melekat pada mahasiswa tersebut? Adakah misalnya langsung dicopot KIK-nya? Terus kriterianya seperti apa? Itu yang sering ditanyakan oleh siswa-siswa anak-anak didik saya. Yang kedua nih Pak, untuk ini adalah siswa miskin tetapi kita boleh bermimpi. Ada Pak anak-anak didik saya mimpinya tinggi tapi juga berkategori mendapatkan kategori siswa miskin. Bagaimana siswa miskin tetapi dia tidak berprestasi? Itu pertanyaan yang ketiga. Kriteria berprestasi itu seperti apa di sekolah-sekolah anak-anak didik saya? Apakah berdasarkan nilai rapor ataukah disertakan dengan piagam-piagam penghargaan? Lalu pertanyaannya, ini bukan pertanyaan keempat, bukan pertanyaan Pak. Yang keempat, bolehkah saya meminta materi ini yang bisa saya sampaikan kepada orang tua siswa di sekolah saya? Terima kasih Pak. KJP, memang kita tidak mestikan situ dia persatuan yang punya KJP gitu. Tapi kan pasti ber-KJP itu kan dia pasti adalah DTKS, pasti orang miskin. Jadi sehingga bahwa apakah anak KJP bisa menerima KJP kuliah? Sangat bisa, sangat ya. Dia misalnya dia juga mau KJP, tetapi dia juga mau PK gitu Pak. Enggak boleh. Wah, jangan. Di persyaratan kita kepada penerima KJP kuliah tidak boleh double funding, tidak boleh double, jangankan sesama APBD dengan dengan funding yang lain pun, dengan komponen yang sama itu nggak boleh. Jangan. Ini aja pendaftar ada 700.000 gitu kan. Sementara kota kita hanya 200 gitu. Nggak boleh. Memilih mau KIP kuliah atau KJP gitu. Yang berikut adalah
tadi kriteria bagaimana orang miskin dan dia berprestasi. Apa indikatornya? Orang miskin penerima KIP kuliah pasti dia berprestasi. Apakah indikatornya? Pasti dia lulus SNPTN. Lulus SNPTN itu kan pasti dia seleksi rapor kan? Saya yakin nggak mungkin rapornya rapor merah. Rapornya pasti 9 berjejer atau 9 atau bahkan ada 10. Berprestasi kan? Oke, sabar. Yang berikut adalah lulus UTBK SBMPTN. Ujian tes berbasis komputer, lulus SBMPTN, seleksi sangat ketat. Pasti dia berprestasi. Seleksi mandiri yang diadakan juga oleh UNJ misalnya, pasti juga akan memprioritaskan pada orang yang punya prestasi, pasti. Artinya gini Bu, saya yakin anak menerima KIP kuliah tidak ada yang tidak berprestasi. Apa buktinya? Dia lulus seleksi kok. Lulus seleksi SNPTN, seleksi rapor, jelas. Lulus SBMPTN, seleksi tesnya pakai UTBK, jelas. Seleksi mandiri, saya yakin Pak Syukur gak mungkin dia mau terima anak yang lulus di UNJ itu dia acak yang penting apakah berdasarkan indeks pendekatan bisa saja, tanpa pasti akan berdasarkan nilai tesnya. Artinya dia berprestasi. Dari sisi kemampuan akademiknya pasti dia berprestasi. Tanggung jawab kita yang berikut adalah bagaimana anak-anak yang menerima KIP kuliah ini setelah diterima di perguruan tinggi, dia harus dibina. Siapa yang tanggung jawab bina? Ya Pak Syukur, Mbak Teni, Mas Adit, itu tanggung jawab. Teman-teman sekalian yang terhimpun dalam forum bidik misi punya juga kontribusi yang sama untuk bagaimana memberikan spirit motivasi dan membina sesama teman-teman sekalian. Lah apa gunanya buat forum kalau pada akhirnya juga tidak bisa membantu, gitu kan? Itu. Yang penting prioritas pertama sebetulnya dia miskin. Gitu. Tapi kalau indikator dia berprestasi, pasti dia berprestasi. Itu tadi indikatornya. Lulus SNPTN itu seleksi rapor loh. Gitu. Memang karena ini pengkuotaan juga terbatas, pasti nanti Pak Syukur saat melakukan seleksi, misalnya ini sama-sama orang miskin nih, terus kita mau ambil, karena kuota juga pun terbatas kan, ya pasti juga kita akan dorong ketika dia punya prestasi, gitu. Karena juga, kenapa juga kita dorong dia berprestasi? Ya jangan sampai dia miskin terus tiba-tiba dia putus kuliah gitu kan, ya. Itu makanya kita pastikan bahwa dia punya prestasi akademik yang baik. Yang berikut, apakah penerima KIP kuliah? Durasi penerima KIP kuliah kalau di S1 sampai 8 semester, Bu. Sampai 8 semester. Namun, apakah bisa kita batalkan? Sangat bisa. Tadi Pak Syukur sudah menyampaikan. Salah satu pembatalan itu adalah ada 8 kriteria yang kita bisa batalkan. 1, DO. 2, putus kuliah, sama dengan DO. Meninggal dunia. Makanya saya bilang sama anak-anak penerima KIP kuliah, jangan meninggal dunia. Kalau anak meninggal dunia sudah wassalam itu, putus beasiswamu. Artinya bukan saya kufur bahwa saya tuh berarti Pak Budi tidak mempercayai Tuhan, enggak. Artinya anak-anak KIP kuliah harus rajin bersyukur, ya kan, rajin berdoa, mohon umur panjang. Gitu kan. Ini mentang-mentang sudah terima bidik misi KIP kuliah udah nggak pernah sholat, dia pikir ya udah kan saya sudah dapat beasiswa ini, nggak usah gitu. Tapi kalau kita sering berdoa, Allah akan panjangkan umur kita. Alhamdulillah gitu. Ini kan kita berdekat doa-doa kita juga sampai kita bisa panjang umur sampai hari ini, dan insya Allah sampai kita tua nanti kita masih bisa berbagi sering knowledge gitu ya, berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan, pemaham gitu. Bisa kita batalkan. Kita meninggal dunia, putus kuliah, DO, tidak sudah menjadi orang kaya, itu kita bisa putus. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 145 gitu. Bukan kita larang demo, ya itu sudah dibuat ruangnya. Tapi demo juga harus punya etika, gitu. Jangan melanggar Pancasila. Demo bakar fotonya rektor, gitu. Nggak boleh, itu melanggar. Demo bakar foto presiden saya, itu kan boleh kan? Dipidana penjara itu putus. Atau IPK-nya di batas IPK yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu nggak boleh juga. Kenapa kita IPK juga kita syaratkan? Karena ini kita dorong gitu. Jangan sampai anak-anak yang miskin ini kalau dia tidak berprestasi, tamat kuliah masih miskin juga gitu kan. Rugi bandar kalau kayak gitu. Ya bayangkan saja kalau hidupnya 1.400 per bulan. Setelah 4 tahun kita berikan, masih miskin juga, kan rugi kita kan? Ya makanya di perguruan tinggi tetap didorong anak-anak ini untuk dia berprestasi. Nilai akademiknya itu
kita serahkan kepada masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kriteria seperti apa batas-batas indeks prestasi di masing-masing perguruan tinggi. Di persenjataan kita yang terbaru ya, Pak Syukur, tadi kita sudah tegaskan juga itu. Bagaimana sekarang itu setiap semester harus melakukan evaluasi baik ekonomi maupun prestasi. Dan di tahun ini sudah bisa kita lakukan penggantian Pak Syukur. Jadi kalau anak-anak yang tadinya dia tidak terima, itu masih kita kalau ada yang dibatalkan di kampus itu kita bisa melakukan penggantian. Tapi itu ranahnya ada di perguruan tinggi gitu. Di sekolah adalah ranahnya ada bagaimana mendorong anak-anak yang SMA ini yang mau tamat dan dia bisa kuliah. Jangan berhenti untuk bermimpi. Kita akan wujudkan mimpi anak negeri di UNJ. Makasih. Terima kasih kepada Pak Muni yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Mungkin ada teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Oke, silakan boleh dibantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tulis, guru BK dari SMA Negeri 7. Ini ada pertanyaan dari anak saya, Pak. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah apakah kuliah ini bisa digunakan untuk pendaftaran seleksi mandiri di kampus-kampus negeri khususnya di UNJ? Apakah bisa digunakan? Kemudian yang kedua, apakah kuliah ini bisa juga anak-anak yang di sekolah di PTS atau perguruan tinggi swasta juga bisa mendapatkan? Gitu. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab. Baik, begini. Seleksi mandiri penerima KIP kuliah dari kami tidak membatasi per jalur seleksinya sebetulnya. Membatasi jalur seleksi sebetulnya hanya untuk memudahkan saja. Misalnya dia anak ini biar terregis itu bahwa dia misalnya dia daftar SNPTN, dia pendaftar KIP kuliah, kayak gitu-gitu untuk memudahkan saja. Namun di kami di Puslapik, di Kemendikbud, kami tidak apakah anak KIP kuliah hanya untuk SMP sama SBMPTN? Itu kami kembalikan kepada masing-masing perguruan tinggi karena kan kuota itu kita sudah serahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Namun di seleksi mandiri pun sebetulnya harus bisa. Pak Syukur, seleksi mandiri masih bisa kan kepada KIP kuliah? Masih. Ini ada Pak Syukur. Tapi yang jelas bahwa anak penerima KIP kuliah itu ada orang miskin dan lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Yang berikut adalah apakah hanya perguruan tinggi negeri? Enggak. Malah mulai di tahun 2021 itu lebih banyak penerima di PTS daripada di PTN. Artinya bahwa kita tidak melakukan diskriminasi bahwa apakah anak KIP kuliah dia miskin dan harus di negeri? Enggak. Ya kalau bisa kita di negeri ya kenapa tidak gitu kan? Tapi di swasta pun boleh. Sekarang penyelenggara KIP kuliah ada di 122 PTN dan ada di 2013 PTS seluruh Indonesia. Syaratnya adalah yang penting dia prodinya minimal terakreditasi C gitu atau baik, itu syaratnya. Kalau dia tidak terakreditasi kami tidak perkenalkan sebagai penerima KIP kuliah. Dia minimal terakreditasi minimal C di perguruan tingginya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan yang benar dari Ibu. Makasih. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas Muni atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, boleh silakan. Teman-teman boleh dibantu untuk Ibu itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Nurul dari BKSM Market. Pertanyaan di siswa saya. Siswa saya ini kelas 12 Ini menerima KJP, Pak. Nah, KJP-nya ini tutup ya. ini Desember tahun 2022. Apakah bisa nanti mereka untuk daftar KIP, Pak? Juga ada pertanyaan dari saya. Begini, pendaftaran KIP kuliah jangankan punya KJP gitu. Berdasarkan penghasilan orang tua pun boleh. Yang penghasilan orang tuanya di bawah 4 juta itu boleh. Jadi artinya kalau ada pertanyaan, Pak Muni dia punya KJP tapi apakah dia boleh? Kan bukan hanya KJP salah satu-satunya. Mungkin dia punya KKS sebagai penanda dia terima PKH orang tuanya. Mungkin juga dia terdaftar dalam DTKS dan saya yakin KJP itu pasti adalah DTKS. Ya udah nanti kan DTKS itu kan dia data ada di Kemensos kan? Itu sudah data integrasi data antara sistem KIP kuliah
melalui Dapodik dia integrasikan dengan DTKS Kemensos gitu. Jadi intinya sebetulnya ya bukan KJP-nya sebetulnya gitu. Tapi dia mungkin bisa persyaratan yang lain, misalnya dia terdaftar dalam DTKS atau bisa penghasil orang tuanya tidak lebih dari 4 juta. Atau ketika kita bagi dengan jumlah anggota keluarga tidak lebih dari 750.000. Namun kriteria dan atas kriteria itu yang melakukan penetapan adalah di masing-masing perguruan tinggi. Tapi apakah dia diperkenankan untuk mendaftar? Silahkan. Nanti diseleksi oleh perguruan tinggi. Gitu. Jadi pendaftaran itu dibuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang penting dia memenuhi syarat punya KIP, punya KKS, ada dalam DTKS, atau orang tuanya punya penghasilan di bawah 4 juta, atau ketika dibagi dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 740.000, termasuk anak KJP. Nanti setelah itu daftar saja KIP kuliah, daftar di sistem KIP kuliah, lolos seleksi di UNJ misalnya, nanti masuk ke dia melakukan verifikasi. Tapi persyaratannya adalah itu ada prioritasnya, ber-KIP atau KJP tadi itu ya. Memang KJP kita belum integrasikan dengan KJP, kita integrasikan dengan KIP, tapi kan bisa integrasinya dengan DTKS. Artinya ini adalah semacam integrasi berlapis gitu kan. KJP itu pasti adalah DTKS gitu. Mungkin seperti itu yang ingin saya tambahkan. Artinya saya ingin tegaskan bahwa kepada seluruh orang miskin gitu, kita berikan kesempatan untuk dia mendaftar gitu. Mendaftar ya, nanti persoalan diterima atau tidak, nanti di perguruan tinggi yang melakukan seleksi gitu. Karena memang mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian, memang ya kita harus paham bersama juga bahwa negara juga tidak sedang kaya-kaya banget gitu. Tapi juga dia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita sudah bersyukur 200.000 penerima KIP kuliah gitu. Daripada yang awal banget itu hanya 18.000. Terakhir menipis tahun 2019 itu 130.000, sekarang 200.000. Kita bersyukur, artinya semakin banyak ruang kita bisa berikan kepada anak-anak yang miskin untuk dia bisa mendapatkan fasilitas dengan KIP kuliah. Kita berharap semakin banyak negara ini semakin kuat misalnya dari sisi ekonominya, semakin banyak kita dorong anak-anak yang miskin ini. Kemarin saya ngomong dengan teman-teman di Bappenas juga sudah setuju bahwa kita ingin dorong sepertinya kepada orang-orang yang miskin semakin banyak kita berikan ruang kepada mereka. Walaupun hari ini masih ada di angka 200.000 untuk penerima KIP kuliah tahun 2022, namun dari tersedia di kita di angka 185.000. Kami tetap berharap, tetap kami dorong sesuai dengan target kita di angka 200.000. Mungkin itu, Mas Rizky. Oke, mungkin terima kasih Bang Munis lagi dan Ibu atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Cek, oke. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya perkenalan lagi, perkenalkan nama saya Yusra Yedrial Semarang. Saya merupakan penerima bidik misi KIPK tahun 2020. Nah, mungkin pertanyaan saya ini mewakili juga dari pertanyaan teman-teman lain yang penerima KIPK 2020 bawah seperti 2019 dan 2018. Seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa ada perbedaan antara biaya hidup antara KIPK 2020 ke bawah dan 2021. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih Pak terjadi perbedaan tersebut sehingga enggak, saya bertanya saja Pak sebenarnya ya. Karena memang kan kita sama-sama mahasiswa, tapi kenapa ada kesenjangan seperti itu? Saya jawab Mas Pak. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah sering muncul dan sebetulnya pertanyaan ini sudah tidak terjadi lagi. Tapi nggak tahu ternyata di UNJ masih ada pertanyaan ini. Saya ingin jawab itu. Mungkin nanti tunggu Pak Mun yang jelaskan kali baru bisa. Gini deh, kalau kita tidak mulai dari sekarang terus memulai kapan? Apakah terus kita biarkan adik-adik kita, gitu ya? Apakah kita harus biarkan adik-adik kita dengan kondisi yang seperti yang didapatkan oleh teman-teman bidik misi dan KIPK tahun 2020? Nggak adil kita membiarkan terus adik-adik kita. Ya udah kalau begitu, kalau seperti itu, kalau kita berpikir negara tidak akan pernah merubah kebijakan itu. Kalau itu yang diperhadapkan Mas Menteri sampai kapanpun tidak akan merubah kebijakan itu. Karena pada akhirnya akan dibenturkan. Nggak adil ini Mas Menteri. Masa angkatan 2020 dan bidik misi hanya 17.000 per bulan, angkatan 2021 1.400.000, nggak adil ini. Lebih tidak adil lagi kalau ini kita biarkan terus sampai tahun-tahun berikutnya. Ya kan? Iya. Pak Muni kan harusnya disamaratakan dong, maksudnya. Iya, kalau negara kuat ekonominya, kan kita tahu juga sekarang
Kita justru bersyukur deh, dan Bapak Ibu sekalian. Bayangkan di masa pandemi, kebijakan itu dirubah. Tadinya, waktu bidik misi 1,3 triliun anggaran kita per tahun untuk mahasiswa baru. Tahu nggak berapa anggaran tahun dengan merubah skema? 2,5 triliun. Artinya kenaikannya 1,2 triliun. Ya bayangkan saja kalau 1,2 triliun kita pukul rata ke bawah, nggak kuat negara kita sebetulnya. Ya kan? Jadi ya maksudnya ya sudah syukuri apa yang Anda terima hari ini, bahwa negara sebetulnya juga kalau kita tidak rubah sekarang ya kapan gitu. Karena menurut saya termasuk kita zalim juga kalau kita biarkan adik-adik kita, ya kan? Kita biarkan adik-adik kita ini terus dia dengan kondisi kita terus gitu tidak berkemajuan hanya karena apa namanya terlalu menahan perasaan gitu. Kasihan, masa Mas Rizky hanya 7.000 per bulan, Mas Faisal yang kata 2021 1,4 itu, jangan kita naik. Terus kapan mau maju kita? Ya kan? Makanya saya juga sering bilang sama anak-anak 2021 sama mahasiswa barunya, gini, kalian juga jangan sombong, jangan mentang-mentang biaya hidupmu sudah 1.400.000, kamu bilang saya 1.400.000, Mas Rizky 700.000, jangan. Tahu nggak itu kenapa bisa 1,4 juta? Itu berkat doanya kakak-kakak kalian, termasuk doanya sampean. Iya, doanya Jusma. Kalau Jusma nggak berdoa waktu itu dan nggak memprotes, nggak akan berubah ini kebijakan. Gitu. Jadi ya sudah, saya tahu ini juga tidak memuaskan juga teman-teman ke angkatan 2020, angkatan 2019. Tapi pertanyaan kemudian sekarang saya balik tanya nih kepada adik sekalian, mau nggak kita biarkan anak kita 2021 dan 2022, 2023 dengan kondisi kalian? Mau? Enggak kan? Setuju kita melakukan perubahan kan? Setuju. Berdoalah mudah-mudahan negara kita ekonominya semakin kuat. Sehingga yang disebut dengan ketidakadilan, kan ketidakadilan itu kan tidak mesti sama rata kan? Ya enggak? Saya justru berpikir justru sekarang lebih adil kepada orang-orang yang miskin. Ya kan? Saya agak sensitif nih kalau dipanci-panci kayak gini tadi pernyataannya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, biar ini clear kita seperti apa kebijakan tentang perubahan kebijakan itu. Gitu ya. Makasih banyak. Oke, terima kasih kepada Justra dan Pak Muni yang sudah menjawab pertanyaan Justra gitu. Ini mungkin Justra adalah pertanyaan terakhir Pak buat sesi tanya jawab kali ini. Mungkin tepuk tangan buat semua yang sudah menyampaikan materi dan juga sudah disampaikan oleh Bapak Muni. Oke, mungkin acara selanjutnya akan ada seremonial Pak, pemberian sertifikat dari Pak Abdul kepada Pak Muni selaku pembicara pada hari ini. Itu ada apresiasi, terima kasih kami kepada Pak Muni yang sudah bersepadan hadir untuk jadi pembicara. Untuk kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Serta sesi tanya jawab juga sudah selesai, maka berakhirlah tugas saya di sini. Mungkin saya pamit undur diri apabila tadi selama penyampaian materi atau selama sesi tanya jawab terdapat salah-salah kata. Saya Rizky Saputra mewakili Forum Bidik Misi dan mewakili Universitas Negeri Jakarta pamit undur diri. Oke, saya kembalikan kepada kakak MC. Terima kasih untuk Kak Rizky dan juga Pak Dr. Muni KSPD MPD yang sudah memberikan materi kepada kita semua. Setelah kita seminar, kita udah semangat banget. Semangatnya harus tetap ada ya, karena sebentar lagi kita masuk dalam sesi ice breaking yang akan dipandu oleh Saudara Dinda Smilia. Halo teman-teman semuanya, gimana masih semangat gak nih teman-teman? Oke, ini kita bakal main games ya. Tadi kan kita udah dengerin pemaparan dari Dr. Muni, sekarang kita main game. Kali ini namanya cerdas cermat. Aku cerdas, aku cermat, cerdas cermat. Itu berkembang biak secara bertelur teman-teman. Ada yang tahu kira-kira dari Jawa Tengah melaporkan banyak napi yang pergi ke taman. Yang pertama pahlawan nasional. Acara adat ini untuk umat Hindu. Yang kakak Perkenalkan nama saya Rizky Saputra. Perkenalkan nama saya Marhenis Pansa. Namanya WG 24 atau WG 8.
pembagian hadiah nih. Untuk pembagian hadiah ini akan diberikan oleh Ketua Umum Forum Bidik Misi Universitas Negeri Jakarta, Rekan Eli Widodo, dan Ketua Pelaksana Ekspor. Kali ini yaitu Nadira Eka Putri kepada Rekan Eli dan Nadira Eka Putri Kampus Selatan. Tak terasa rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui. Nah, setelah tadi pembagian hadiah, maka menjadi pertanda berakhirnya acara kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Muni Ika SPD MPD, yang sudah memberikan kepada kita informasi yang sangat penting, khususnya untuk adik-adik tingkat SMA atau sederajat yang ingin melanjutkan kuliah. Akhir kata, saya Suci Lestari, Serta saya, Dwi Cahyo Wicaksono, selaku perwarna, mohon undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sekarang. Bersyukurlah pada yang Indonesia Pintar Kuliah. cinta kita ada dunia. Selalu